Selamat datang di mata pelajaran Seni Budaya kelas 11. Kali ini kita akan mempelajari tentang seni rupa. Menciptakan karya seni rupa yang berdampak bagi lingkungan sekitar. Terlebih dahulu, kita akan mengamati masalah di lingkungan sekolah. Apakah masalah itu? Masalah adalah keadaan yang tidak sesuai dengan norma, nilai, ketentuan, peraturan yang sudah disepakati, sehingga dapat menimbulkan keadaan yang tidak disukai, tidak nyaman, kekacauan, atau kerusakan tatanan hidup bersama. Untuk mengetahui ada atau tidaknya masalah di lingkungan sekolah, ada dua cara. Cara pertama, menggunakan peraturan sekolah atau menggunakan norma sebagai acuan. Jika terdapat ketidaksesuaian antara peraturan dengan kenyataan, maka di situ terdapat masalah. Cara kedua, melihat dampak. Misalnya dengan menggunakan pertanyaan, mengapa sampah berceceran di sekitar tempat sampah? Mengapa buku di perpustakaan sulit ditemukan? Mengapa sering terjadi peserta didik membolos? Terdapat dua masalah umum di lingkungan sekolah. Pertama, masalah lingkungan hidup. Masalah yang berhubungan dengan benda, alam, dan keruangan. Kedua, masalah sosial. Masalah yang berhubungan dengan kebiasaan, perilaku, dan hubungan antar manusia. Adapun contoh masalah lingkungan hidup, yaitu sampah berceceran, tanaman hias rusak, dan kebisingan. Adapun contoh masalah sosial, bullying, kebiasaan menyontek, dan membolos. Bagaimana cara menguraikan sebuah masalah? Pertama, tentukan masalahnya, apakah masalah lingkungan atau masalah sosial. Kedua, sebutkan dampak yang teramati. Ketiga, lanjutkan dengan mengajukan pertanyaan terhadap dampak tersebut dengan metode 5W 1H. Keempat, buat alternatif jawaban dari pertanyaan tersebut. Eksplorasi pemecahan masalah teknik peta konsep. Pertama, pohon jaringan. Model pohon jaringan cocok digunakan untuk menggambarkan hubungan sebab akibat. Kedua, rantai kejadian. Model ini cocok untuk menggambarkan urutan kejadian. Ketiga, model siklus. Model ini cocok untuk menggambarkan rangkaian kejadian yang berulang. Keempat, model jaring laba-laba. Model ini cocok untuk proses mengembangkan gagasan atau menggambarkan curah pendapat. Karya seni yang berdampak, yaitu karya seni yang memiliki pengaruh untuk merubah pengetahuan, kesadaran, dan juga perilaku lingkungan dari kurang baik menjadi baik. Salah satu cara agar karya memiliki dampak kepada lingkungan sekitar adalah merancang karya yang memiliki pesan persuasif. Pesan persuasif adalah pesan yang dapat mempengaruhi atau meyakinkan orang lain, yaitu karya yang dapat menggugah kesadaran, mengingatkan, meyakinkan, atau menginspirasi perubahan perilaku warga sekolah. Beberapa cara untuk membuat karya dengan pesan persuasif. Ajakan untuk melakukan sesuatu sesuai yang kita kehendaki. Contohnya, mari kita mulai untuk datang tepat waktu. Buanglah sampah pada tempatnya.
Satir, sindiran halus. Contohnya, orang bijak taat pajak. Terima kasih Anda tidak merokok di sini. Jangan sia-siakan masa mudamu bersama narkoba. Menunjukkan dampak negatif dari masalah. Contohnya, rokok membunuhmu, narkoba membawamu ke neraka. Pesan larangan atau ancaman. Contohnya, dilarang menginjak rumput. Membuang sampah ke sungai melanggar undang-undang dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Mengalih fungsikan masalah menjadi hal positif yang berguna. Contohnya, mengubah sampah menjadi kerajinan, mewarnai tempat kumuh menjadi lebih cerah. Mengolah pesan persuasif melalui karya seni 2 dimensi berupa poster, lukisan, karya seni 3 dimensi berupa kerajinan atau benda fungsional. Salah satu contoh karya seni rupa yang kita bahas hari ini adalah poster, di mana poster itu adalah media gambar yang mengkombinasikan unsur-unsur visual seperti garis, gambar, dan kata-kata untuk menarik perhatian dan mengkomunikasikan pesan secara singkat. Tujuan poster. Pertama, sebagai media publikasi. Kedua, sebagai media informasi. Ketiga, untuk tujuan komersil atau menjual produk atau jasa. Ciri-ciri poster. Memuat komposisi huruf dan gambar. Dibuat dengan menggunakan bahasa singkat, padat, dan jelas. Berisi tulisan atau gambar yang menarik perhatian orang. Perpaduan warna yang kuat dan kontras. Ukuran poster menyesuaikan dengan tempat pemasangan. Jenis-jenis poster. Poster niaga berisi tentang berbagai informasi seputar promosi suatu barang atau jasa yang akan dipasarkan oleh perusahaan. Poster layanan masyarakat. Poster yang memuat informasi seputar pelayanan pada masyarakat. Poster kegiatan. Poster yang berisi suatu kegiatan seperti kegiatan jalan sehat, lomba, dan lain. Poster pendidikan. Poster yang bertujuan untuk mendidik. Poster propaganda. Poster yang bertujuan untuk mengembalikan semangat pembaca atas perjuangan atau usaha seseorang dalam melakukan hal yang bermanfaat bagi kehidupan. Poster kampanye. Poster yang bertujuan untuk mencari simpati dari masyarakat pada saat dilakukannya pemilihan umum. Poster afirmasi. Poster untuk memotivasi pembacanya. Cara membuat poster. Pertama, tentukan topik dan tujuan. Tentukan apa yang ingin dibahas dalam poster tersebut. Kemudian, tentukan pula alasan kamu membuat poster tersebut. Kedua, buat kalimat singkat dan bersifat sugesti. Jadi, buatlah kalimat sesingkat dan semenarik mungkin agar bisa dibaca dan dipahami dengan cepat. Ketiga, gunakan gambar. Karena gambar adalah alat penyampaian pesan yang paling menarik. Keempat, gunakan media yang tepat. Jadi, pilihlah media atau tempat yang ditempelnya poster yang tepat. Media akan menentukan apakah poster dapat lebih banyak dilihat pembaca atau tidak.